Untuk pertama kalinya umroh ke Tanah Suci, Furi Setia alias Purnomo, Dewi pemeran Laras, Andri pemeran Tisna dan Safri merasakan hujan berkah selama 10 hari di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Akhirnya kembali tiba di tanah air kemarin bersama rombongan para pemeran TOP lainnya. Seperti apa rasa syukur pemeran Purnomo yang akhirnya bisa membawa kedua orang tuanya dan adiknya beribadah di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Pemirsa Intens, akhirnya sampai ke Indonesia juga setelah kurang lebih 11 hari, 10 hari di negeri orang buat beribadah umroh. Alhamdulillah sampai ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah senang sekali diajak umroh sama anak saya. Ini umroh yang pertama kali. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Laksanakan umroh karena apa? Karena Mas Furi yang memperhatikan betul-betul kepada orang tua dan adik-adiknya. Kau limpahkan berkah. Kalau jodoh mah jodoh minta. Ya, alhamdulillah pertama kali dan alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Kita menjalankan ibadah sesuai dengan niat kita. Banyak, salah satunya adalah nambah anak. Udah. Lalu bagaimana dengan kisah Dewi pemeran Laras yang sering menangis selama berada di Tanah Suci? Iya, pertama kali umroh sama keluarga. Gak bisa dijelasin sama kata-kata lah pemirsa, berkesan selama di sana. Ya itu dia, aku berdoa di rumahnya Allah itu gak berhenti-berhenti, setiap saat nangis gak tau kenapa. Ya gak tau kenapa tuh bener loh. Orang ada yang bilang katanya kalau misalnya memang kalian kesana itu kalian tuh bisa nggak berhenti nangis tuh bener. Belum berdoa aja kalian kayak ngejekin kaki ke Raudhoh atau apa itu bener-bener kayak air mata tuh langsung gak berhenti keluar gitu. Dan kita kayak ya Allah, gue tuh makhluk yang penuh dosa. Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng ke sana gitu umroh walaupun yang pertama kali cukup. Pertama deg-degan sih ya. Pertama pasti pas mau berangkat tuh deg-degan banget. Cuman begitu udah nyampe sana enak aja gitu. Ya Allah, tempat kami dengan firman dan perintah-Mu. Lalu apa yang membuat pemeran Safri yang umroh sendiri tanpa keluarga berderai air mata ketika mengisahkan pengalaman religinya saat sholat di dekat makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi Madinah? Ini sih lebih tenang ya, lebih tenang. Terus ketika apalagi pas kita ada salah satu tempat bekas, bukan bekas, ada salah satu Masjid Nabi Muhammad itu di Madinah, di Masjid Nabawi itu yang ukurannya kurang lebih sekitar 90 kali 40 ya. Itu masih ada. Posisinya ada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Jadi kita di situ sempat sholat hajat 2 rakaat. Tiba-tiba sebelah pas tempat saya sholat sebelahnya itu makamnya Rasul. Nggak nyangka aja, biasa kita selalu nyebutin nama beliau Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba pas kita sholat sebelahnya makamnya, pas makam. Jadi namun tak hanya pengalaman religi, para pemeran sinetron tukang ojek pengkolan pun mengalami kejadian alam yang langka ketika berada di Masjid Nabawi Madinah. Alami kejadian tak lazim di mana turun hujan es dengan derasnya. Seperti apa fenomena alam yang terjadi di Masjid Nabawi tersebut? Apa kata BMKG terkait fenomena hujan es batu di Tanah Suci yang jarang terjadi hujan? Mungkinkan terjadi, dan secara klimatologis memang wilayah daerah sekitar Arab yang bagian timur laut maupun utara itu merupakan mendekati lintang menengah.
Kalau sudah mendekati lintang menengah, maka pola cuacanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adanya aliran massa udara yang dingin seperti itu. Dan periode itu bisa terjadi apabila matahari di sebelah selatan Khatulistiwa. Memang itu hal alamiah yang bisa terjadi, cuma menjadi hal yang sedikit aneh atau sedikit di luar biasanya karena baru saat ini, padahal dalam klimatologisnya dia pernah terjadi. Biasanya di periode di Oktober sampai dengan periode Oktober sampai dengan di Maret, seperti itu. Di sana juga sempat, ketika kita di Mekah, di Madinah sempat hujan es. Sempat hujan es. Jadi ketika kita 2 hari di Mekah, di Madinah, ada informasi dari teman-teman yang masih ada di sana, hujan es di sana. Seperti kirim videonya juga, ya Allah, hujan es. Ada videonya, ada dikirim videonya sama teman yang di Madinah. Di Mekah juga sempat hujan. Subhanallah, sempat hujan juga, sempat gerimis. Katanya kan sana langka ya hujan ya? Iya, hujan itu setahun itu bisa, dalam setahun itu paling banyak 5 kali. Menurut informasi yang di sana, hujan itu pun hujan juga nggak hujan yang gede-gede banget ya, cuma paling gerimis kecil. Dan aku alhamdulillah dapat hujan di sana. Katanya hujan tuh setahun cuma 4 kali. Itu saking aku noranya tuh sampai hujan-hujanan. Ya Allah, alhamdulillah hujan. Padahal kan ya namanya hujan tetap aja bikin kepala berat, tapi ya seneng gitu maksudnya, karena di sana hujannya tuh kayak cuman berhenti gitu. Lantas dihujani banyak pengalaman religi selama berada di Tanah Suci. Seperti apa para pemeran TOP yang baru pertama kali umroh dan antusias memborong oleh-oleh untuk keluarga saat pulang ke tanah air. Benarkah oleh-oleh yang dibawa tak hanya berupa air zam-zam, tasbih dan kurma, tapi juga cincin emas 24 karat untuk orang yang dicintai. Jadi ini oleh-olehnya. Yang ini sejadah Raudhah. Raudhah tuh satu tempat yang paling doanya diijabah di Masjid Nabawi di Madinah. Jadi pas begitu nyampe sana tuh kayak ya Allah, itu bener-bener aduh gak bisa diceritain deh, bener-bener kayak nangis, semua haru biru keluar semuanya di situ. Makanya aku beli sejadah ini karena ya biar aku insya Allah alhamdulillah semoga aku ibadahnya juga makin bagus, aku juga bisa jadi pribadi yang lebih baik. Jam-jam yang saya ambil langsung dari Masjid Nabawi itu udah dipakai. Haha, Felicia Angelista yang berjuang mati-matian untuk menguruskan berat badan melalui diet dan juga fitness ternyata sudah mulai give up nih. Waduh, terus gimana ya kata Feli yang katanya ingin kurus itu? Dan bener nggak sih kalau Feli juga sudah melakukan perawatan dengan menggunakan alat-alat super canggih untuk menguruskan berat badannya? Lalu bagaimana pula kisah antara Feby Marcelia, Natali Sara hingga pemeran Kang Dadang yang heboh sendiri di lokasi syuting?